Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Pilgifari dari kelas 2 SIB. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang project mobile yang saya buat kali ini ya. Baik, di sini sebelum saya masuk ke dalam aplikasi Android Studio, saya akan menunjukkan dulu pada teman bagaimana planning awal saya, apa saja error yang saya dapatkan, dan juga untuk pembedahan coding-codingannya ya. Di sini saya telah membuat itu semua di dalam Excalidraw. Kita bisa lihat dulu di sini. Nah, ini dia. Di sini adalah Excalidraw yang baru saja saya buat untuk project yang saya buat kali ini ya. Di sini saya membuat project yang dimana saya membuat login. Saya zoom dulu. Oke. Di sini saya membuat halaman login. Dan planning awalnya itu saya pastinya harus membuat package baru dengan nama pertemuan 3, dan saya membuat dua activity. Yang satu itu activity login, yang dimana di sini saya namakan dengan second activity, dan juga activity sukses message login. Dan di sini saya mau menamakannya dengan third activity. Di sini langkah planning awal yang saya tentukan itu adalah jadi user bisa login dan menginputkan email dan password dan klik button login. Dan setelah itu langkah yang terakhir adalah push GitHub. Jadi ini adalah tampilan awal baru planning saja sih untuk tampilan loginnya. Yaitu di sini ada logo, di sini ada nama aplikasinya. Ini ada email, ada password, dan ada button login. Dan sukses loginnya hanya logo dan hanya ada teks, ada plain teks itu ya. Dan ini adalah alur usernya. Jadi yang pertama, user itu membuka aplikasi, terus user bisa mengisi email dan password, terus dia user login dan tampillah sukses message login ya. Itu untuk planning awalnya. Nah, selanjutnya untuk bedah program. Di sini untuk bedah program di sini saya memakai view binding. Nah, view binding itu apa? View binding itu untuk mempermudah inisialisasi komponen di activity tanpa memerlukan find view by ID. Jadi kita hanya menginisialisasi binding sama dengan apa gitu. Di sini cara mengaktifkannya yaitu kita harus masuk dulu ke build Gradle-nya dan menambahkan kode ini. Lalu kita sync project. Nanti saya akan tunjukkan di dalam aplikasi Android Studio-nya ya. Dan selanjutnya di sini ada codingan second activity-nya. Di sini ada inisialisasi dan ada juga inisialisasi view binding dan setup view binding-nya. Bisa dilihat di sini di sini ada binding activity second binding. Ini untuk setup bindingnya. Jadi kita tidak perlu memanggil find view by ID ini. Find view by ID itu tidak perlu. Jadi kita hanya perlu memasukkan bindingnya apa. Dan ini inisialisasinya privat, infinite ini var binding. Untuk apa? Kenapa harus diinisialisasi lagi? Nah, itu untuk tampilannya tetap aman dan rapi, dan juga kalau kita memakai metode view binding ini, kita akan aman dari error-error ya. Dan selanjutnya ini adalah logika tombol login, yang dimana dia memvalidasi dulu email dan passwordnya apakah kosong atau tidak ya. Dan selanjutnya di sini ada third activity yaitu sukses message login. Di sini tidak ada logika apapun, di sini hanya setup view bindingnya saja. Begitu. Bisa dilihat di sini, saya zoom dulu. Nah, di sini hanya inisialisasi dan hanya setup saja. Karena dia hanya menampilkan view message loginnya saja gitu. Oke.
Oke, selanjutnya saya di sini juga mendapatkan error ya. Error saya sini cuma satu saja sih, yaitu pertama ada ini, hanya ini saja. You need you need to use a dem compat. Nah ini karena saya tidak menginisialisasi app compat di dem XML ini. Bisa dilihat di sini. Oke, saya zoom lagi. Nah di sini. Di sini saya tidak ada menginisialisasi app compat, makanya dia tidak bisa jalan gitu ya. Jadi ketika saya jalankan aplikasinya, saat saya mengklik login, dia tidak berpindah ke halaman selanjutnya. Ya, jadi errornya hanya itu saja. Cara memperbaikinya bagaimana? Nah, cara memperbaikinya kita hanya perlu menambahkan dem app compat-nya saja. Jadi seperti ini. Dem.app compat. Nah, hanya itu saja yang saya tambahkan untuk solve error dari error ini ya. Dan selanjutnya ini adalah tampilan akhir setelah saya buat. Ini dia. Nah, di sini ada logonya, ada nama aplikasinya. Ini untuk mengisi email, password, dan login. Dan ketika kita klik login, maka dia akan menampilkan message sukses login seperti ini ya. Seperti ini. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana isi di dalam aplikasi Android Studio-nya ya. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana isi di dalam Android Studio. Sini, oke. Nah, di sini adalah bagaimana isi di dalam Android Studio saya. Di sini saya membuat activity, yaitu bernama second activity dan third activity. Nah, ini adalah yang saya tunjukkan tadi ya. Di sini tempat untuk logika bagaimana cara tombol login dan bagaimana cara kita bisa mengisi plain text di email dan juga di password. Jadi seperti ini, file, email, password, file, password. Ini untuk memvalidasinya ya, dan ini untuk setup view bindingnya. Selanjutnya ada third activity. Nah, ini third activity-nya. Ini hanya menginisialisasi view binding sesuai yang saya bilang tadi di awal ya. Hanya menginisialisasi ini saja, karena dia hanya menampilkan sukses message ya. Selanjutnya, nah di sini yang saya salah tadi, yang sempat ada error. Nah, kita hanya perlu menambahkan dem app compat ini saja, maka dia akan berhasil. Maka sudah berhasil. Dan saat memanggilnya, pastikan teman-teman harus melihat Android manifest-nya dulu. Di sini, teman-teman harus memasukkan folder pertemuan 3 tadi ke dalam intent, sehingga bisa di-run atau dipakai. Di sini saya tidak bisa menunjukkan bagaimana run-nya ya, karena saya memakai emulator pada HP Android saya. Gitu. Selanjutnya di sini juga ada layout yang saya buat juga. Nah ini layout yang sudah saya buat. Di sini ada logo, ada nama aplikasi, email, passwordnya dan loginnya apa. Dan XML itu hanya ini bikin saja. Tuh. Hanya ada card dan message login. Ya, mungkin segitu saja ya untuk project saya ya. Baik, mungkin gitu saja dari saya untuk project mobile kali ini di dalam Android Studio. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.